ilhaman palsu, urapan palsu, maka bisa jadi juga ada ajaran yang katanya ilhaman tapi ilhaman palsu, berita palsu dan sebagainya. Nah, untuk itulah maka Timotius diperingatkan oleh Paulus. Saudara sudah ingat kan, beberapa minggu berturut-turut Paulus berkata dalam ayat yang ke-6, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi rupanya waktu Paulus masih ada sama-sama dengan Timotius, itu sudah bisa baca di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-16. Paulus jalan dengan Timotius. Paulus pernah mendoakan Timotius dan menumpangkan tangan ke atasnya. Nah, menumpangkan tangan di atas seseorang adalah sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan, yang merupakan ajaran dasar. Sana dalam surat Ibrani pasal 6, sana surat membaca, jangan kita terus berbicara tentang prinsip-prinsip pertama tentang pengajaran Kristus. Jadi seperti kalau kita pergi ke sekolah, anak-anak pergi ke sekolah, dia mulai di taman kanak-kanak, kelas A, kelas B, ayam atau bebek, terserah sudah. Mereka belajar satu tambah satu, A tambah B tambah A jadi aba, gitu. Mereka belajar, itu prinsip-prinsip pertama. Dan begitulah saudara-saudara kita membaca secara rohani pun, di gereja pun, jangan kita terus pada pengajaran dasar. Dasar itu kekuatan. Tanpa dasar kacau semua. Tapi jangan sampai terus-terusan di dasar itu bertobat lagi. Pertobatan adalah sesuatu, tanpa bertobat kita tidak bisa selamat. Mau selamat, bertobat dulu. Apa artinya bertobat? Berbalik. Bagaimana bisa berbalik? Nomor satu, sadar bahwa sudah salah jalannya. Kalau salah jalannya, kita berhenti dulu, berbalik, lalu ambil tujuan lain. Nah, itulah bertobat. Tapi kalau terus bertobat, muter-muter lama-lama 7 keliling. Kita harus tahu, naik kelas dalam pengetahuan kita tentang Tuhan. Itu kita ajarkan. Dan juga salah satu yang dikatakan jangan terus-terusan ajaran tentang penumpangan tangan. Jadi di zaman dulu, di zaman perjanjian lama, kita sudah membaca bagaimana Yesus pun menumpangkan tangan, memberkati anak-anak, menumpangkan tangan ke anak-anak. Orang sakit, Yesus pun tumpangkan tangan. Orang yang mata buta, Tuhan pun jamah tangannya, matanya. Dan begitulah, saudara, kita lihat penumpangan tangan. Ada sesuatu yang terjadi. Nah, beginilah sekarang diminta oleh Rasul Paulus supaya Timotius mengobarkan karunia Allah yang sudah ada di dalam Timotius sejak Paulus menumpangkan tangan ke atasnya dan berdoa. Ada sesuatu yang diterima oleh Timotius, yaitu karunia Allah. Nah, apakah karunia Allah itu? Adalah kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah kuasa Tuhan. Roh Kudus adalah juga Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi tiga ini esa adanya, satu adanya. Sama seperti keadaan kita, keadaan saudara, ada badan, tulang, kulit, daging, ada jiwa kita dalam roh, dalam darah kita.
Dan juga ada roh kita. Kalau kita meninggal dunia, roh itulah yang kalau sudah percaya selamat, atau roh itulah yang akan dihukum. Nah, begitulah saudara-saudara, kita lihat bahwa sebagaimana Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, begitulah juga kita, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, saudara-saudara, maka dikatakan, mari kobarkan apa yang ada padamu, yaitu Roh Kudus yang ada padamu, kobarkan. Artinya kobarkan, dikipas sampai panas lagi. Rupanya sudah mulai kendor, mulai kurang panasnya. Sebab memang ada banyak hal yang dihadapi oleh seorang muda seperti Timotius. Tapi kobarkan, coba kalau api semangatmu naik lagi, kamu akan sembuh. Ada hal-hal yang tidak beres ini, Paulus lihat di dalamnya. Sebab itu dia katakan, bagaimana kita mengobarkannya supaya menyala kembali semangat kita.